لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufiknya kita tetap bisa berada dalam din yang hanif dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, pengikut sunnahnya dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan para istri-istri beliau ummahatul mukminin. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat fillah. Ini malam saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sangat penting. Ahlussunnah wal Jamaah ataupun penganut Ahlussunnah wal Jamaah, penganut aqidah as-salaf, yaitu as-salaf kita katakan puncaknya ialah as-sahabah radhiyallahu ta'ala. Bagaimana kita berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan berpegang teguh dengan asal sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah ialah setiap orang, baik dia belajar ataupun tidak belajar, ketika dia berpegang teguh dengan ajaran Allah berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan berpegang teguh dengan asal sahabat, berarti dia menganut aqidah Ahlussunnah wal Jamaah atau salaf salih, aqidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ayyuhal ikhwatu fillah, untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat, membutuhkan ilmu, yang kedua membutuhkan satu pemahaman, yang ketiga keikhlasan, yang
keempat, punya rasa takut kepada Allah. Yang kelima, menghilangkan rasa keraguan terhadap hal tersebut. Yang kelima, mencari kebenaran, tidak menolak kebenaran. Ketika kita berbicara tentang bagaimana berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, dan yang pertama, rasa keraguan harus dihilangkan dari hati. Rasa keraguan itu sangat berbahaya, yang mana pada akhirnya kita bisa ragu terhadap kebenaran dan bermuara akhir mencari kebenaran tersebut. Dalil-dalil menyebutkan bahaya keraguan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-10 yang berbunyi, silakan. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Tafsir. Dalam hati mereka ada penyakit. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penyakit itu berupa keraguan. Jadi ada menyatakan penyakit jiwa yang pertama itu ialah keraguan. Lanjut. Pendapat lain mengatakan adalah riya. Pendapat yang lain mengatakan adalah riya, penyakit itu yang kedua. Pendapat yang lain lagi mengatakan adalah rijis, kekejian atau kekotoran. Ada lagi pendapat yang mengatakan rijis, kekejian ataupun kekotoran yang terdapat dalam segumpal daging, yaitu jantung ataupun hati yang disebut oleh orang Indonesia. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Kemudian yang benar ialah kesemuanya. lalu ada mengatakan kesemua pendapat itu benar. Kemungkinan manusia disebut sakit kalau dia terindikasi salah satu di antara tiga hal ini. Kemudian, yakni penyakit yang ada di dalam hati kaum munafik ialah keraguan, riya, dan kekejian atau kekotoran. keraguan yang ada pada orang-orang munafik, penyakit yang ada di dalam hati orang-orang yang munafik itu, tiga hal tersebut. Salah satu di antaranya, apabila terdapat pada hati manusia, berarti dia sakit. Dan penyakit ini harus diketahui dulu oleh pasiennya, oleh orang yang mengidap penyakit ini. Sebelum diobati, dia tahu dulu dirinya sakit. Tidak boleh disembunyikan kepadanya. Dia harus tahu. Sehingga dia punya keyakinan untuk merubah dirinya dan mengobat dirinya sendiri. Tanpa dia ketahui, tanpa dia pahami penyakitnya, dia tidak bisa mengubah, tidak akan pernah bisa diobati ataupun mengobati dirinya sendiri. Untuk hal itu dia butuh kejujuran, menerima keadaan realita apa adanya. Kalau dia tidak jujur dengan dirinya sendiri, maka dia akan menutup dirinya dari kebenaran. Lanjut. Penyakit ragu karena mereka meragukan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit ragu yang mereka ragukan ialah karena mereka meragukan risalahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau ditanya apa itu risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah Muhammad ialah apa yang dikirim oleh Allah, yang diberikan oleh Allah pada Rasulnya Muhammad Sallallahu
Yang kedua adalah as-sunnah. Ketika manusia meragukan kedua hal tersebut, baik kebenarannya atau faktualnya, maka ia adalah seorang yang sakit jiwa menurut Allah. Terapinya, dia tidak bisa pergi ke psikiater untuk mengobati jiwanya saat dia telah ragu dari dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keraguan terhadap risalah Muhammad berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dia bisa berakibat fatal kepada manusia. Keraguan itu bisa terjadi karena ia tidak menggunakan imannya, tetapi ia menggunakan perasaannya di saat dia menalar hal tersebut. Seperti apa yang terdapat di dalam surat yang ke-10 Yunus ayat 36 itu ya. Allah menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhann wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'a." Silakan. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi dengan kata lain, mereka mengikuti perasaan. Seperti apakah kejelasannya? Tafsirnya. Firman Allah Ta'ala, Allah menjelaskan bahwa pengamalan agama mereka hanyalah berdasarkan dugaan, khayalan, dan ilusi. Jadi pengamalan agama itu, ketika dia mengamalkan ajaran tersebut, mengamalkan agama itu hanya berdasarkan pada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, dugaan. Yang kedua, Khayalan. bayangan dia. Yang ketiga, ilusi. 3 hal ini. Padahal ketiga hal ini tidak cukup untuk mencapai kebenaran. Baca balik. Semua perbuatan ini tidak bermanfaat sedikit pun dalam meraih kebenaran. 3 hal ini tidak dapat bermanfaat untuk Anda mendapatkan kebenaran jikalau Anda mencari kebenaran dan membawa 3 hal ini. Lanjut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini merupakan ancaman bagi mereka dan intimidasi yang keras karena Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia akan membalas perbuatan mereka itu dengan balasan yang sempurna. Baiklah. Untuk mencapai kebenaran, perasaan perlu kita singkirkan. Praduga perlu kita tahu kembali kita pending dari mana. Karena hal ini tidak akan pernah mendekatkan kita kepada agama Allah, kepada kebenaran. Jadi keraguan-keraguan itu bisa terjadi karena ketiga hal tersebut bermula. Kemudian ada satu hal, ketika kita mau berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, ada lagi 3 hal, ada lagi satu hal yang perlu dipahami oleh manusia, yaitu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116 yang berbunyi, silakan. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal mayoritas anak Adam yang bumi bahwa kebanyakan mereka itu sesat. Nas ini bersifat umum. Pemberlakuannya kepada anak Adam semata
Allah lebih mengetahui bahwa ayat ini pun mencakup manusia dan jin seluruhnya, sebab jin juga merupakan penghuni bumi. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan manusia dan jin, tidak hanya manusia semata. Karena jin pun penghuni bumi. Dia pun diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Sebagaimana manusia ditetapkan oleh Allah untuk beribadah, mereka pun berkewajiban seperti itu. Lanjut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah tersesatlah sebelum mereka mayoritas orang-orang yang terdahulu. Mereka dalam kesesatannya itu tidak yakin terhadap persoalannya, dan mereka hanya berdasarkan dugaan semata dan perkiraan orang yang kecil. Dia tersesat karena dia tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran. Dia tersesat hanya menggunakan pradugaan dia terhadap kebenaran. Karena kebenaran itu tidak masuk ke dalam hatinya, tidak nancap di jantungnya. Akibatnya mereka tersesat. Mereka hanya mengetahui kebenaran tetapi tidak meyakini kebenaran. Kebenaran itu hanya sampai di tenggorokannya dan tidak sampai ke dalam hatinya. Ini suatu malapetaka untuk manusia. Lanjut. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan mereka tidak lain hanyalah orang-orang yang berdusta. Mereka tidak lain Hanya orang-orang yang berdusta. Mereka mendustakan kebenaran setelah mereka merasa nyaman dengan keyakinan yang mereka anut tanpa keterangan dalil lagi. Di dalam banyak ayat, di dalam surat 4 Allah menjelaskan tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, 165, 166 ya. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Berarti pada rasul ini hujjahnya Allah. Saya ulangi ya, dengarkan ayat ini. Silakan. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi rasul itu argumentasi Allah. Ini hujjah Allah yang disampaikan kepada manusia, dan dia tidak akan pernah menerima argumentasi manusia setelah ia mengutus kepada rasul. Berarti apa? Diutus untuk ditaati, diikuti, atau berargumentasi dengannya, atau berargumen atau adu argumentasi dengannya. Ulangi ya, silakan. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi tidak ada bantahan, tidak ada argumen yang akan diterima oleh Allah. Setelah Allah mengutus para rasul, seluruh argumentasi berhenti dan dia wajib mengikuti rasul itu. Sebagaimana Allah berkata kepada Adam dan kepada anak cucu Adam di dalam surat 20 Taha, bunyi ayatnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira qala mulai 22. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه
dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini perkataan Allah kepada manusia dan jin, awal manusia dan awal jin yang turun ke bumi. Awal manusia yang turun ke bumi dan jin yang dan iblis bersama dari golongan jin yang turun bareng sama Adam. Dia mengatakan kalian wajib mengikuti petunjuk darinya. Artinya apa? Baca tafsir. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian dari surga. Hal ini telah kami paparkan dalam surat Al-Baqarah. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maksudnya Adam beserta keturunannya dan Iblis beserta keturunannya. Firman Allah Ta'ala, jika datang kepadamu petunjuk dariku. Abul A'liyah menafsirkan Petunjuk yang ada dalam ayat itu, Abu Aliyah menyatakan makna petunjuk ialah sebagai para rasul, nabi dan keterangan. jadi petunjuk itu daripada rasul, nabi dan keterangan yang menerangkan, mengambil keterangan penjelasan daripada rasul. Siapapun dia yang membawa keterangan dari rasul, maka itu hujjah, itu petunjuk. Kemudian, Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. siapa yang mengikuti petunjuk itu dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka. Ada garansi dari Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka ketika ia berpegang pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa petunjuk. Yang mana di dalam surat 42 ayat 51, ayat 52 dan 53 Allah menetapkan bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuki manusia pada jalan yang lurus. Silakan. 52 53. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ مَصِيرُ الْأُمُورِ. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Satu. Al-Quran ini cahaya. Istilah cahaya ini bukan suatu istilah yang baru. Allah menetapkan Al-Quran cahaya. Lalu ia pun berkata di dalam surat 5 ayat 40 bahwasanya Taurat itu pun cahaya. Surat 5 Al-Maidah ayat 44. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang terang
Islam baik dia berada dalam negara berhukum dengan Islam ataupun dia tidak berhukum dengan Islam, manusianya tidak terlepas daripada hukum Islam. Hanya dia tidak boleh mengeksekusi dirinya sendiri, haram. Karena eksekutor itu pemerintah di dalam Islam. Jadi hukum-hukum yang tidak terkena dengan eksekusi dia harus lakukan individu. Selain daripada hukum qisas. Hukum qisas kan tidak mungkin dilakukan oleh setiap individu kan? Ataupun orang berdua atau organisasi atau yayasan kan nggak boleh melakukannya, nanti kan seperti hukum rimba. Misalnya ada orang berantem tanggal dan berapa? Gigi lantas pergi ke yayasan Muhammadiyah atau NU atau apa tancap pergi nggak boleh. Karena yang eksekutor itu pemerintah. Ketika dilakukan haram. Atau orang yang membunuh seseorang lalu dia datang kepada ke organisasi Muhammadiyah, ke NU, ke Persis, ke Irsyad, ke apa ke, lalu dieksekusi oleh organisasi itu, haram, tidak boleh, bukan wewenangnya, proporsinya terlalu berlebihan. Tetapi dia harus mengikuti tuntunan. Apa yang harus dilakukan? Tuntunan dari Islam, tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Apa yang harus dilakukan? Ada hal-hal yang harus dilakukan sendiri. Seandainya di masjid sudah tidak ada orang yang melakukan salat, harus melakukan imam. Dia harus menjadi imam dan bermakmum. Jadi ada hukum. Dari hukum Islam ini mungkin untuk dilakukan oleh seorang muslim, hukumnya dilakukan, diperagakan, walaupun bukan di negara Islam. Misalnya katakanlah negara kita tidak menetapkan hari 1 Syawal, Ramadan misalnya. Negara ini tidak menetapkan adanya 1 Ramadan untuk orang berpuasa. Lantas bagaimana kaum muslimin harus berpuasa atau tidak? Harus mereka berpuasa. Mengikut mana? Ikut negara tetangga. Seperti orang di Eropa tidak menetapkan hari 1 Ramadan ataupun Filipina ataupun Thailand. Tapi kaum muslimin harus menentukan. Jadi kita sepakat bahwasanya Al-Quran petunjuk, cahaya. Yang mana Taurat sebelumnya sudah menjadi petunjuk dan cahaya. Lalu tersesatlah pengikut Taurat itu setelah mereka meninggalkan Taurat. Jadi Al-Quran petunjuk dalam surat 42 tadi ayat berapa? 52. Ya. Seperti Taurat petunjuk di dalam surat 5 ayat 44. Ya. Baca ulang di dalam surat 55. Surat berapa? Surat 42 ayat 30 ayat 52. Silakan. Karena demikianlah yang mewahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Nah, dia cahaya. Terus yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki. lalu dia cahaya, dia penerang, dia lampu. Ya. Allah tunjuki orang ini dengan Al-Quran siapa yang Allah mau. Paham kan? Paham kan? Paham atau tidak? Paham. Jadi Allah tunjuki Al-Quran itu dia sebagai cahaya, sebagai lampu sorot untuk orang berjalan. Siapa yang Allah mau tunjuki dia, soroti dia untuk tidak sesat. Bila dia tidak disoroti dia akan tersesat. Lalu sikap Anda apa? Setelah Anda tahu dalam kebenaran, Anda tahu Anda ini sudah berada dalam kebenaran, Anda harus ragu atau kukuh. Kukuh cukup dengan sikap, harus ditambah dengan doa. Doanya apa? Kalau Anda sudah tahu Anda berada dalam kebenaran. Surat 3 ayat 8. Kalau Anda sudah tahu Anda berada dalam kebenaran supaya Anda tidak goyah oleh orang lain dengan isu yang diberikan oleh orang lain, Anda berdoa. Rabbana
Ya. Hampir semua orang tahu. Bagaimana dia dalam kesesatan membaca doa ini? Apa nggak aneh? Dia dalam kekacauan, dia baca doa ini. Bukankah dia minta dia dikekalkan dalam kekacauan? Mereka berdoa, Apa isinya? ya Tuhan kami, Apa katanya? janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, Janganlah engkau jadikan hati kami ini cenderung kepada kesesatan. Jadi ketika dia berdoa dengan doa ini, dia harus berada dalam kebenaran terlebih dahulu atau tidak? Ya. Pernyataan ini setelah dia yakin dia berada di dalam kebenaran atau tidak? Yang lucu, dia nggak tahu kebenaran, dia berdoa dengan doa ini. Kemudian sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, artinya kami dulu sesat, sekarang kami berada dalam petunjuk. Jangan kebelokan lagi beri dulu. Iya enggak? Iya enggak? Dia ini tahu nggak kalau dia sudah berada dalam kebenaran? Yang lucu, orang baca doa ini dia masih mengandung bid'ah dan syirik. Apa nggak kacau? Apa tidak sama dengan dia minta dikekalkan berada dalam bid'ah dan syirik? Memang kami anda, coba anda dengarkan lagi tahu Pak, dibaca dulu pertama awal satu. Oke. mereka berdoa, Apa katanya? ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, Padahal dia dalam kesesatan ini. Terus sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, setelah dia memberi petunjuk kepada kami, kapan Allah memberi petunjuk? Dia berada dalam kesesatan. Ganjil ya? Ganjil nggak orang beribadah atau enggak? Hah? Ganjil nggak? Sama dengan orang berzikir. Dia susah duit. Dia pengen rezeki dilapangkan oleh Allah, dia pun berzikir. Disuruh orang berzikir 1000 kali, baca ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, kadang gede. Anda tahu apa sih? Wahai pemberi rezeki, wahai pemberi rezeki, wahai pemberi rezeki, wahai pemberi rezeki. Apa yang minta nggak ada? Padahal ketika berdoa itu meminta, menentukan dan menetapkan, ataupun dia pengen naik pangkatnya gitu loh, disuruh berzikir. Jadi terjadi kekeliruan di kita. Ini zikir bid'ah dan kufur. Zikir yang tidak dituntut oleh Allah, tidak dituntut oleh Rasulnya, tidak dituntut oleh para sahabat, dan tidak dituntut oleh para ulama dari kalangan salaf. Tidak, imam yang 4 ini tidak menuntut. Kalau anda memanggil orang kan harus pakai tanda huruf wahai. Kalau orang Arab memanggilnya dengan kata ya fulan. Iya kan? Iya kan? Kalau arti Allah itu sifat. Kalau anda memanggilnya berkata ya Allah. Allah itu sifat yang suka diibadati. Makna ilah Allah itu ia sifat yang suka diibadati. Lalu dia berzikir Allah 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 diibadati diibadati. Apa ini? Ini tidak diajarkan oleh Islam. Di dalam Islam kalimat zikirnya sempurna. La ilaha illallah atau subhanallah atau subhanallah wa bihamdih. Kemudian subhanallahil azim atau subhanallah. Gabungan ya? Ini kekacauan karena tidak memahami sunnah. Ini praduga karena dia tidak yakin dengan kebenaran. Dapat petunjuk ini. Kira-kira dia dapat petunjuk atau tidak? Jadi Allah menunjuki orang dengan cahaya itu. Dasarnya ilmu bukan perasaan. Seorang doktor dalam hadis saja dia tidak bisa disebut, belum bisa disebut pakar hadis. Karena pakar itu ada pengakuan dari bidang studi. Jadi Al-Quran dia petunjuk. Allah tunjuki siapa yang ia kehendaki dengan Al-Quran ini. Siapa yang akan mendapat petunjuk sudah ada ketentuannya. Maka bagaimana kita berpegang dengan Al-Quran? Pertama kita tidak boleh ragu. Iya atau tidak? Tidak boleh dengan perasaan. Jadi kalau istilah Al-Quran petunjuk bukan baru. Sebelum
kewajiban individu. Berarti kita sebagai seorang muslim layak untuk hidup di negara manapun. Ya tidak? Jadi tidak harus menunggu hukum dari pemerintah. Yang berdasarkan Islam adalah Islam sudah ada sebelum ada pemerintahan di dunia manapun. Iya toh? Karena pertama dibawa oleh Adam itu Islam. Lalu dikacau orang dalam agama ini, mulailah keluar meninggalkan agama, diutus lagi nabi setelahnya, dikembalikan lagi kepada kebenaran. Setelah itu mulai dosa, diutus lagi, terus menerus seperti itu. Surah 20 ayat 124. 24. Ulangi Taha, nanti kembali ke 6. Saya ingin mengatakan dalam surat Taha itu ada perintah dari Allah kepada jin dan manusia dari sejak Adam diturunkan dari surga untuk mengikuti petunjuk pada Rasul. Ulangi lagi. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Hawa dan Iblis. Nah, Allah berfirman kepada Adam, Hawa plus Iblis. Apa isinya? Turunlah kalian dari surga. Hal ini akan dipaparkan dalam surat Al-Baqarah. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maksudnya, Adam beserta keturunannya dan Iblis beserta keturunannya. Firman Allah Ta'ala, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, Abu Aliyah menafsirkan. Jadi maka apabila datang kepadamu petunjuk dariku, Abu Aliyah menafsirkan ayat ini petunjuk apa? Petunjuk sebagai para rasul, nabi dan keterangan. Jadi petunjuk itu Rasul, nabi dan keterangan. Rasul, nabi dan keterangan teks ini. Kalau datang kepada kalian ataupun kalian melihat itu, bagaimana sikapnya? Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jadi ada garansi dari Allah, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Pesan ini mulai dari Adam atau bukan? Ya, dipesankan di masa Rasul SAW atau tidak? Apa bedanya? Bukankah dari dulu Islam sudah ada? Sudah ada belum Islam dari dulu? Lalu agama lain itu penyimpangan dari Islam, yang mana asalnya mereka kaum muslimin. Taurat itu asal Islam, karena turun dari langit. Lalu penganutnya meninggalkannya, lalu menjadilah dia Yahudi. Begitu pula Nasrani, Injil itu turun dari langit, wahyu, lalu ditinggalkan oleh ahli dari orang Islam pengikut. Apa bedanya mereka bertiga? Setali tiga uang itu, setali tiga uang. Maka pola pikir ini kan sama setelah meninggalkan tiga kitab. Yang orang Taurat meninggalkan Taurat, yang orang Injil meninggalkan Injil, yang si Islam meninggalkan Al-Quran, lalu duduk bersama ngobrol. Nyambung nggak? Nyambung. Bagaimana tidak nyambung? Apa yang mengakibatkan dia nyambung? Karena ketiga-tiganya meninggalkan apa yang harus dia tinggalkan. Begitu pula orang Islam yang gulu pada gurunya, dia tidak lagi melihat teks Quran dan teks Sunnah, tetapi apa kata gurunya. Ini berbahaya. Maka Anda harus cerdik. Maka saya tunjukkan Anda dalil-dalil ini, yang mana Anda tidak halal untuk meninggalkannya. Anda akan dijawab oleh Allah kelak di hari kiamat ketika Anda meninggalkan ajaran ini. Siapapun dia, Anda wajib meninggalkannya ketika dia menyalahi Quran dan Sunnah. Kemudian lanjut ke surat Al-An'am, surat 6. Yang tadi 119 belum selesai. Allah Ta'ala memberitahukan timbal mayoritas anak Adam yang menghuni bumi, bahwa kebanyakan mereka itu sesat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah tersesatlah sebelum mereka mayoritas orang-orang terdahulu. Mereka dalam kesesatannya itu tidak yakin terhadap persoalan. Jadi dia tidak yakin terhadap persoalan dia. Kalau dikejar apa perilakunya, dia akan berbalik. Apa katanya? Masa sih ini kan kita dapat dari kakek moyang kita. Masa sih kakek moyang kita salah? Ini yakin atau ragu namanya nih? Coba Anda kejar kaum muslimin sekarang.
cacar. Kok Anda salat gitu sih? Kok Anda salat gitu sih? Apa benar memang posisi rukuk seperti ini? Dia akan berkata, semua orang kan kayak gini gitu. Apa bedanya dia dengan air itu? Seharusnya kita berkata apa? Rasulullah SAW rukuk itu posisinya seperti ini. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Statement kedua ini yakin atau ragu? Yakin. Yakin. Tapi Anda akan dimusuhi orang. Ini orang gila banget, semuanya pakai dalil. Timbul kebencian atau tidak ini? Dia tidak sadar kalau dia benci, berbahaya. Jadi jangan. Kita wajib berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan tidak boleh membiu halal atau haram kata orang. Yes, berarti Anda telah mengangkat alim ulama itu sebagai ilah selain daripada Allah. Allah itu ilah atau bukan? Anda berkata la ilaha illallah, Anda mengatakan dia ilah. Nah, nanti orang bisa juga diangkat sebagai Rabb. Rabb Allah itu Rabb atau bukan? Rabb, karena Anda berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Anda berkata radina billahi rabba. Anda ridha Allah itu menjadi Rabb Anda. Nah, nanti Anda tidak boleh seperti orang Nasrani mengangkat Isa dan alim ulama mereka menjadi Rabb selain daripada Allah yang tertulis di dalam surat 9 ayat 31. Tafsir Ibnu Katsirnya siapkan. Lanjut. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Ilahan wahid. Terus La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. jadi mereka menjadikan alim ulama mereka menjadi Rabb selain daripada Allah. Ittakhadhu ahbarahum, yaitu siapa? Baca terjemahnya Pak. Ittakhadhu awal. Mereka menjadikan mereka menjadikan siapa? Ittakhadhu ahbarahum orang-orang alimnya wa ruhbanahum dan rahib-rahib mereka arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. jadi Rabb dijadikan sebagai Rabb selain daripada Allah. Maksudnya apa tafsirnya? Firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Jarir meriwayatkan. Jadi Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan, apa katanya? Meriwayatkan terus. Meriwayatkan dari berbagai jalur yang berpusat kepada Adi bin Hatim. Jadi dari beberapa jalur terfokus pada Adi bin Abi Hatim. Kenapa Adi? Ketika sampai kepada Adi seruan Rasulullah SAW, maka dia kabur ke Syria. Terus Dia telah menganut Nasrani pada zaman jahiliyah. dia telah menganut agama Nasrani sebelum di masa jahiliyah. Lalu Saudara perempuan dan sekelompok kaumnya menawannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan karunia dan hadiah kepada saudara perempuannya. Dia pulang kepada saudaranya. Dia menceritakan kepada Adi kebaikan Islam dan mendorongnya untuk menemui Rasulullah SAW. bagaimana orang kafir lalu dia masuk Islam? Kita kawan dia masuk Islam kan? Lalu dia setelah masuk Islam dia pun kembali kepada keluarganya menceritakan kebajikan Islam apa tidak? Orang jahiliyah bukan ini? Orang jahiliyah bukan? Sekarang Anda lihat orang modern menceritakan keburukan Islam.
Islam. Islam yang baik dikatakan buruk. Orang Islam lagi mencintai. Bapak dan kakeknya Islam lagi. Subhanallah. Lalu kemudian berangkatlah Adi ke Madinah. Lalu Adi pun setelah diceritakan oleh kakaknya, oleh saudaranya tentang kebajikan Islam, dia pun berangkat ke Madinah. Dia merupakan pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Ta'ad. Jadi ini tokoh dari tokoh masyarakat. Lalu ayah Adi bernama Hatim At-Tai yang dikenal dengan kedermawanannya. Jadi ayahnya dikenal seorang dermawan. Baiklah, lanjut. Orang-orang membicarakan kedatangan Adi. Mulai terjadi di Madinah, orang-orang membicarakan kedatangan Adi yang Nasrani. Dan dia tokoh yang suka memberi, dermawan, yunfiq. Lalu kemudian dia menemui Rasulullah SAW. Lalu Adi ini menemui Rasulullah SAW. Kemudian sedang di lehernya tergantung salib dan terbuat dari perak. Jadi di masa itu sudah ada salib dikalungkan ke leher yang terbuat dari perak. Artinya baru atau lama ini? Lama. Jadi orang yang dihidungnya ini orang jahiliyah, pintar apa gimana? Primitif. Bagaimana orang yang menggantungkan salib di dadanya? Rasulullah SAW membaca ayat. Lalu Rasulullah SAW pun membaca ayat di depan orang yang beragama Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai roh selain Allah. Jadi beliau membaca surat 31 di depan Adi. Bahwasanya orang-orang mereka, orang Yahudi, orang Nasrani itu dan Yahudi itu menjadikan arbab mereka, menjadikan ada ulamanya dan pendetanya menjadi Rabb selain daripada Allah. Bagaimana Adi mendengar ayat ini? Adi berkata, Apa kata Adi? aku berkata, sesungguhnya kaum Nasrani dan Yahudi itu tidak menyembah ulama dan rahibnya. Itu kata Adi membantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membantah Allah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau mendengarkan perkataan Adi? memang mereka tidak demikian, tetapi para rahib dan ulama itu telah menghalalkan yang haram untuk umatnya dan mengharamkan perkara yang halal untuk umatnya. Lalu umat itu mengikutinya. Apa arti beribadah dan menjadikan alim ulama menjadi Rabb selain daripada Allah? Apa artinya? Anda dengar omongan dia, Anda ikut tanpa cross check di dalam Quran dan Sunnah. Iya nggak? Iya nggak? Menjadikan dia tidak menjadi alim ulama, menjadikan dia sebagai Rabb selain daripada Allah atau tidak? Bolehkah Anda punya sifat seperti ini? Tidak boleh. Kalau Anda bersifat seperti ini, apa rupanya, apa bedanya kita dengan Nasrani dan Yahudi? Baik dalam perkara halal ataupun haram harus ada dalil tekstual. Tidak halal Anda berkata, bagaimana hukum Ustaz? Halal. Ustaz itu bilang halal. Sabar dulu, tidak boleh. Lalu apa kata Rasulullah? Lanjutannya. Lalu umat itu mengikutinya. Lalu umat itu pun mengikuti perkataan sang ulama tersebut. Lalu Itulah penyembahan umat kepada mereka. itulah Penyembahan umat kepada alim. Jelas nggak ini? Terjadi nggak di Indonesia? Berarti Marak apa tidak? marah. Masa kiai salah? Ungkapannya sederhana banget kan? Bahaya nggak ini? Bahaya. Maka kita tidak boleh seperti itu. Maka Anda saya bawa buka Quran, buka Sunnah. Ceceran ini untuk menyelamatkan diri saya. Dan diri Anda pun harus selamat. Lalu setelah itu tafsirnya, Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hai Adi, bagaimana pendapatmu? Apakah membahayakan dirimu jika kamu
ilah melainkan Allah? Apakah kamu mengenal ada ilah selain Allah? Pertanyaan dahsyat kan? Toleransinya ini. Tidak. Jadi saya katakan orang Nasrani dan di luar Islam itu tidak boleh dicaci maki. Bukan tidak boleh berdialog. Bukan membiarkan mereka tersesat, tetapi mendakwahi mereka dengan cara yang santun. Tetapi tidak boleh Anda mencaci maki salib dia dan patung dia, sesembahan dia, apapun agamanya, sesembahannya tidak boleh dicaci maki. Itu tertera di dalam Al-Quran dalam surat 6 ayat 108. Yang tidak boleh itu apa? Mencaci sesembahannya. Orangnya diapain? Dibawa dialog, dinasihati, caranya baik. Silakan. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu memati sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi kita tanya, bolehkah mencaci sesembahan? Dasarnya toleransi ataupun dasarnya karena Allah? Dasarnya karena Allah. Lalu Anda mendapatkan ajar, pahala. Kalau Anda mengucapkannya karena Anda mengatakan itu karena. Jadi kita tidak mencaci sesembahan mereka karena perintah Allah tidak boleh. Dapat pahala. Jadi perlu dipahami dengan benar. Kembali ke surat 6, belum selesai. Surat 6 ayat 116 belum selesai. Tafsir surat 6 ayat 116 belum selesai. Mereka dalam kesesatannya itu tidak yakin terhadap persoalannya. Jadi dia sesat, dia tidak yakin dengan persoalannya ini. Dia sesat juga dia tidak yakin. Dia juga tidak yakin dengan kebenaran. Rancu atau tidak? Sebagaimana orang salah sekarang dia salah. Allahu Akbar. Kalau ditanya, apa benar kita akan tadi itu? Bingung dia kan? Pasti bingung. Coba tanya. Ketika salah Allahu Akbar, tanya, apa memang Nabi ada salah begitu? Saya tidak tahu. Benar gak itu? Masalah. Masa sih orang banyak salah? Jadi dia ingin dosa kolektif. Ya enggak? Memang dia akan masuk ke dalam neraka itu berombongan. Orang masuk ke dalam neraka itu berombongan, tidak sendiri-sendiri. Akhirnya ada yang sendiri-sendiri. Keluarnya pun awalnya berombongan, terakhir sendiri. Lanjut. Dan mereka hanya bergandaskan dugaan semata dan perkiraan yang batil. Jadi dugaan dan perkiraan ketika dia berbicara tentang agama. Ini berbahaya. Kita tidak boleh mengikuti orang yang berkata menurut saya. Tinggalkan orang ini ketika dia berkata, dia baca hadis lalu berkata menurut saya, tinggalkan hadis ini. Tinggalkan dia, tidak boleh Anda ikuti. Anda kecebur dulu. Karena Islam bukan pendapat. Seorang yang berkata menurut saya itu pakar yang diakui oleh kelas dunia, pakar. Para pakar mengakui dia, kepiawaiannya. Bukan muridnya mengakui gurunya yang pakar. Nah ini pengakuan dari orang bodoh. Pengakuan dari orang bodoh tidak ini. Maka tidak boleh terjadi. Nanti dia akan menjadi pakar bodoh. Karena yang mengakuinya mengatakan dia pakar itu muridnya. Bodoh nggak tuh? Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi pada pakar. Kemudian mereka hanya mengikuti dugaan dan mereka tiada lain hanyalah orang-orang yang berdusta. Jadi mereka hanya mengikuti dugaan dan mereka berdusta atas Allah, atas Islam, atas Rasul karena tidak ada dalil. Hujjah itu Rasul atau bukan? Kita kembali tadi, hujjah itu Rasul atau bukan? Rasul. Di dalam surah 4 ayat 165 tadi Pak ya. Itu kan hujjahnya Rasul. Tidak ada hujjah setelah Rasul kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Al-Quran dan As-Sunnah itu argumentasi Allah. Hujjah. Allah tidak akan menerima alasan dari orang lain tentang alasan dari orang lain. Apapun alasan dari sudut pandang manakah dia berbicara? Dari sudut pandang ekonomi ke, fisika ke, hukum mana ke, apa, nggak ada. Lanjut. Semua itu terjadi berdasarkan takdir dan kehendak Allah. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya. Lalu dia memudahkannya untuk itu. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk. Lalu dia memudahkan mereka kepada petunjuk. Setiap individu dimudahkan kepada perkara yang diperuntukkan baginya. Kemudian saya ingin jelaskan. Ini beberapa ayat ini persyaratan pengantar untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah. Kita tidak boleh punya sikap ragu terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali tidak boleh. Ketika timbul nongol itu perasaan itu, Anda harus beristighfar dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, agar Anda tidak terbawa. Lalu setelah Anda tahu Anda berada dalam kebenaran, yang mana kebenaran itu setelah Anda lihat dalam Al-Quran dan Anda lihat dalam As-Sunnah, dan Anda lihat pada pakar bagaimana, baru Anda berkata, Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana. Lanjut Pak. Surah 8, surah 3 ayat 8. Terjemahnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Fahami makna ayat ini, fahami makna doa ini, agar doa itu terkesan di jiwa Anda ketika Anda memahaminya. Tidak boleh Anda tidak memahami doa ini sehingga tidak berkesan di jiwa Anda, tidak terkesan di benak Anda, di hati Anda, di jantung Anda, di perasaan Anda, sehingga Anda tidak menikmati doa itu karena Anda tidak memahami. Apa kata Allah? Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Jadi dia harus membenci kesesatan. Cenderung kepada itu tidak mau, dan dia pun harus membencinya. Lanjut. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Lalu dia tetapkan apa tidak tentang Allah, bahwasanya Allah lah yang memberinya petunjuk. Ditetapkan atau tidak? Ada dua ketetapan ya. Jadi pertama dia meminta supaya dia bisa membenci kesesatan. Lalu lantas dia katakan dia berada dalam kebenaran ini karena pemberian Allah atau bukan? Dia tetapkan atau tidak? Kemudian Dan Kau berikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Lalu dia meminta atau tidak? Jadi doa itu harus ada ketetapan, meminta dan menentukan dan pujaan. Kemudian Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. lalu dia katakan innaka antal wahhab. Dia ulang ya, Al-Wahhab itu nama Allah atau bukan? Bagaimana meminta? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Minta apa tidak? Innaka antal wahhab. Menetapkan atau tidak? Jadi boleh enggak berzikir ya Wahhab, Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, Wahhab. Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Allah mengajarkan bagaimana berdoa kan? Bagaimana meminta kan? Jadi kalau Anda minta sesuatu, Anda minta dengan cara Allahumma ya Wahhab habli rahmatik man alladhi yahab li ghayruk fa innaka antal wahhab, atau innaka antal wahhab, atau innaka al-wahhab. Wahai Maha Pemberi, berilah kami rahmatmu. Jika tidak Kau beri kepada kami rahmatmu, siapa yang akan merahmatiku selain daripadamu? Bukankah Engkau Maha Pemberi rahmat? Memujalah, memintalah, menetapkan atau tidak? Begitulah ketika berbicara tentang asma Allah. Tidak boleh berkata ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Berzikir dan berdoa mata tidak boleh merem. Salat tidak boleh merem untuk mata. Melihat. Karena hari itu juga syaitan mudah masuk. Karena Rasulullah tidak pernah berdoa dengan keadaan merem. Berzikir pun tidak boleh merem. Tidak boleh membayangkan sesuatu ketika berzikir.
berzikir. Yang parah lagi, dia bayangkan mursyidnya. Dihadirkan mursyidnya, baru diminta astagfirullah. Alhamdulillah. Padahal sumber ilmu itu Rasul. Kenapa tidak membayangkan Rasul saja? Kenapa tidak ada tuntunan dari Rasul supaya membayangkan beliau? Ini terjadi kekacauan dalam umat ini. Baiklah. Kemudian saya jelaskan kepada Anda satu ayat saya berikan lagi. Besok malamnya kita lanjutkan ini. Insyaallah bimasyiatillah ila Allah wa qaddar. Insyaallah bimasyiatillah. Idza arada Allah wa qaddar. Apabila ada iradah Allah dahulu ketika berada, memang ada iradahnya kita akan bertemu besok, akan terjadi besok. Kalau memang tidak ada iradahnya akan batal. Wa qaddar, dan apa yang ditentukan? Insyaallah. Dan qadar. Baik. Muka surat 72, surat 23 ayat 71. 23 71. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, Apa yang akan terjadi? pasti binasalah langit dan bumi ini. Dari semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Firman Allah Ta'ala, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka. Jadi kalau seandainya kebenaran ini mengikuti hak azazi manusia, semua manusia diikuti, karena ada hak azazi syaitan itu. Itu kan syaitan diimpor. Kalau semua terjadi diikuti keinginan dan kehendak manusia, apa kata Allah? Niscaya binasalah langit dan bumi ini. Jadi binasalah, harus binasa langit dan bumi ini, dirompak lagi. Kalaulah kebenaran itu harus diikuti keinginan manusia, tatanannya harus dirompak dulu. Lanjut. Dan semua yang terdapat di dalamnya. Tafsirnya, Jika Allah memenuhi keinginan yang terdapat di dalam diri mereka dan mensyariatkan aneka persoalan selaras dengan kehendak mereka, niscaya langit dan bumi dan perkara yang terdapat di dalamnya menjadi binasa. Hal itu karena keinginan mereka bervariasi. Allah mengabarkan ihwal mereka dengan firman-Nya. Mengapa Al-Quran ini diturunkan kepada seseorang pembesar? Mengapa Al-Quran ini diturunkan kepada seorang pembesar dari penduduk salah satu dari dua negeri? Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha sempurna dalam seluruh sifat, perkataan, perbuatan, dan syariat, dan ketetapan-ketetapannya. Maha tinggi dan maha suci Dia dari perbuatan yang mereka inginkan itu. Karena itu Dia berfirman, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, yaitu Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. jadi umat ini menjadi terhormat apabila dia tetap berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Dan Allah berjanji dalam surat 24 ayat 54. Ada janji Allah. Allah akan membuat umat ini menjadi kuat apabila dia berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Qul atii'u Allah wa atii'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma ummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Lanjut. Gimana? وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون
depan pejabat ataupun di depan masyarakat tidak berbeda perkataannya. Tidak kencang di depan masyarakat lalu dia menjadi lemes di depan penguasa. Lah. Tetapi dia harus mengatakan apa yang dikatakan di depan orang itu pun harus dikatakan di depan siapapun. Dia pun harus santun dengan masyarakat.